warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. NIM Asnan Wahid Wahid Sofir Khamsat Sofir Wahid. Jadi, saya akan mempresentasikan beberapa materi bahasa Arab guna memenuhi tugas UTS pada mata kuliah bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Irfan SPD MPD. Jadi, materi yang pertama adalah macam-macam isim mausul, yang mana isim mausul itu adalah kata penghubung dalam bahasa Arab. Isim mausul sama dengan kata yang, dan bentuk kata dasarnya adalah alladzi atau alladzina. Isim mausul berfungsi untuk menyambungkan dua kalimat. Seperti kalimat yang pertama, huwa dorobal baba, artinya dia memukul pintu. Dan kalimat yang kedua, huwa zahdun minal qaryati, artinya dia adalah Zaid dari desa. Kedua kalimat tersebut apabila digabungkan dengan isim mausul alladzi, maka akan menjadi zahdun minal qaryatil ladzi darabal baba, dari desa yang memukul pintu. Mausul terbagi menjadi dua bagian, yaitu isim mausul ismi, yang mana isim mausul ismi itu adalah isim mausul yang selamanya butuh kepada sila dan ait. Contohnya, abuhu qoma allazi jaa, telah datang seorang ayah yang ayahnya berdiri. Yang kedua, isim mausul harfi. Isim mausul harfi adalah semua huruf yang dengan silanya ditakwili dengan masdar. Sedangkan isim mausul harfi itu ada 5 macam, yaitu an, anna, kai, ma, dan lau. Adapun bentuk-bentuk isim mausul, yang pertama adalah bentuk isim mausul mufrad, tunggal, dan mutsana, dual. Bentuk yang kedua, bentuk isim mausul jamak atau banyak. Dan yang ketiga, bentuk isim mausul mutlak atau umum. Adapun isim mausulnya adalah man, ma, al, adalah menyamakan hukumnya dengan isim mausul yang telah disebut sebelumnya. Artinya bisa digunakan untuk laki-laki, perempuan, mufrad, musanna, atau jamak. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu tentang isim istifham dan huruf. Istifham dalam kamus bahasa diartikan sebagai pertanyaan, permintaan, dan keterangan. Adapun huruf-huruf istifham yang bisa digunakan dalam kaidah bahasa Arab yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, hamzah. Hamzah sebagai sebuah perangkat atau huruf istifham memiliki 2 fungsi asli, yaitu tasawur. Contohnya, hal samir laibi kurat al-qadam amkal, apakah Samir yang main bola atau Said? Contoh tersebut menanyakan tentang suatu hal atau mufrad. Contoh yang kedua, tasdik. Contohnya, a salim ahkur, apakah saudara Anda sehat? Yang kedua, hal. Penggunaan huruf hal dalam kalimat istifham hanya berfungsi sebagai tasdik saja, yang tujuannya untuk mengetahui terjadinya atau tidaknya sesuatu. Misalnya, kitabuk haza. Pertanyaan seperti ini membutuhkan jawaban ya atau tidak. Dalam ketentuan bahasa Arab, istifham dengan menggunakan huruf hal tidak boleh dipakai dalam kalimat-kalimat sebagai berikut, yaitu frasa yang diketahui huruf nafi, dan fiil mudhari yang sedang menunjukkan satu proses yang sedang berlangsung, dan klausa yang didahului oleh huruf inna. Klausa yang di dalamnya menggunakan huruf athaf. Klausa isin yang setelahnya terdapat fiil. Yang contoh yang ketiga yaitu man. Kata ini berfungsi untuk menanyakan makhluk yang berakal yang diletakkan di awal kalimat juga terletak sebelum isim. Posisi kata tanya man sebagai subjek atau mubtada. Misalnya, man saidatun, siapa yang kamu bantu? Dan adapun contoh yang keempat yaitu ma. Ma yaitu kata tanya.
Kata tanya ini berfungsi menanyakan sesuatu yang tidak berakal, yang terletak sebelum fiil. Kata tanya ma berposisi dengan mubtada atau subjek seperti ma hukatai, apakah yang dipotong. Dan contoh yang kelima yaitu mata, menerangkan keterangan waktu. Contoh, indama taifut min al-safar, kapan kamu kembali dari bepergian. Yang keenam, ayyana, menerangkan masa yang secara spesifik bersejarah. Misalnya, mata yakun yaumul al-qiyamati, kapan terjadinya hari kiamat. Dan yang ketujuh, aina, kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan keterangan tempat. Contohnya, aina dabak waliduk, bapak kamu pergi kemana. Dan yang kedelapan, kaifa, berfungsi untuk menerangkan keadaan. Misalnya, kaifa tadhab ala al-madrasah, bagaimana kamu pergi ke sekolah. Yang kesembilan yaitu kam. Dalam tata bahasa kalimat tanya tersebut berfungsi untuk mengetahui jumlah. Misalnya, kam aidal al-sya'arat fil al-maktab, berapa jumlah mobil di kantor. Yang selanjutnya yaitu ayu, yang mana kata ini berfungsi untuk menanyakan dan menghendaki perbedaan contoh. Contohnya yaitu manhu al-ma'alum fil al-qaati, guru yang mana yang ada di aula. Dan yang selanjutnya adalah anna. Kata tanya ini memiliki ciri khas tersendiri, yakni terletak sebelum huruf jar yang memiliki beberapa makna sesuai dengan dialognya, seperti bagaimana, dari mana, dan kapan. Misalnya, min ain lakhadka mandar, dari mana kamu dapatkan ini. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu nakiro dan ma'rifat, yang mana nakiro adalah kalimah isim menunjukkan pada sesuatu secara kesatuan yang tidak ditentukan. Contohnya, ja'a thaliba, penuntut telah datang. Adapun isim ma'rifat adalah kalimah isim yang menunjukkan pada sesuatu secara kesatuan yang tertentu. Contohnya, anta mukhlisu, anakku seorang yang tulus. Adapun isim ma'rifat terbagi menjadi 6, yaitu isim dhamir, isim alam, isim yang kemasukan al-tarif, isim mausul, dan isim yang mudhaf kepada isim ma'rifat. Yang pertama, isim dhamir atau hum, yaitu isim yang menunjukkan kata ganti hum, dia, dan kalian. Dan yang kedua, isim isyarah atau zi, yaitu kata tunjuk atau penghubung seperti ini dan itu. Yang ketiga, isim alam, yang mana isim alam mengenai nama seseorang atau sebuah benda beserta gelarnya. Yang keempat, isim yang kemasukan al-tarif. Setiap isim nakiro yang dimasuki al-tarif maka menjadi ma'rifat. Contohnya, laki-laki ini, pena ini, padang ini, dan sebagainya. Yang kelima, isim mausul adalah isim yang menerangkan makna tertentu dengan perantara kalimat yang terjatuh setelahnya. Dan yang terakhir, isim yang mudhaf kepada isim ma'rifat. Contoh, anakku, ibtu. Kata ibni adalah nakiro, ia menjadi ma'rifat karena menjadi mudhaf dari domir yang mutakalim. Ciri-ciri dari nakiro dan ma'rifat yaitu ma'rifat itu isim yang tidak bisa dikasih, contohnya aula dan allazi. Sedangkan nakiro isim yang bisa dikasih, contohnya kitabun dan saubu. Cara membedakan kedua isim ini, jika ada kalimat yang tidak bisa dikasih seperti allazi, maka itu dinamakan isim ma'rifat. Tetapi jika ada isim yang dikasih, misalnya rojulun, maka itu dinamakan isim nakiro. Selanjutnya materi yang keempat yaitu idofa. Idofa adalah penyandaran suatu kalimat atau isim kepada kalimat lain sehingga menimbulkan pengertian yang lebih spesifik. Idofa tersusun dari dua bagian isim, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Bagian yang pertama disebut mudhof atau kata yang disandarkan, dan bagian yang kedua disebut mudhof ilaih atau kata yang disandari. Idofa dibagi menjadi dua, yaitu
Idhofah maknawiyah yaitu idhofah yang memberikan faedah, memakrifatkan, artinya tidak merupakan isim sifat sama sekali. Contohnya baiti miftah, kunci rumah, tilmidhi kitabun, buku murid, muktabu baridin, kantor pos. Idhofah lafaziyah yaitu idhofah yang tidak memberikan faedah, memakrifatkan mudhof. Contohnya azimun amali, yang besar cita-citanya. Dalam idhofah lafaziyah, penambahan alif lam pada mudhof dibolehkan karena sesungguhnya dari sisi makna bukanlah mudhof. Contoh ja'dush sya'ri, rambut yang bergumpal. Alif lam berada pada lafaz yang diidhofati oleh mudhof ilaih itu. Adapun adanya alif lam itu pada isim sifat bisa dianggap cukup, atau alif lam pada mudhofnya saja, tidak ada pada mudhof ilaihnya, yaitu kalau isim sifat itu saniyah atau jamak muzakkar salim. Contoh mu'allamu zaidin, orang-orang banyak yang mengajari Zaid. Hukum idhofah, dalam susunan idhofah mudhof tidak didahului alif lam. Contohnya Allah mudhof ilaih, susunan idhofahnya adalah Rasulullah. Akhiran pada mudhof dalam idhofah tidak boleh tanwin. Contohnya haqibi, yang itu mudhof ilaih Muhammad, susunan idhofahnya adalah haqibatun Muhammad, tas Muhammad. Membuang nun mutsana atau jamak pada mudhof dalam idhofah. Contoh kitabani mudhof, Muhammad mudhof ilaih, susunan idhofahnya adalah kitabam Muhammad, kitab Muhammad. Sedangkan aturan mudhof ilaih yaitu diawali dengan alif lam, selalu menempati status majrur, yaitu menggunakan tanda kasroh. Contoh jami'an atau kampus, muktab kantor, diawali dengan alif lam dan berharokat kasroh, atau tidak diawali alif lam tetapi harokat kasroh tanwin. Muhammad baitin, tidak boleh menggunakan alif lam, tidak berupa kata sifat, sebab apabila berupa kata sifat susunannya berupa menjadi bukan lagi idhofah. Contoh idhofah yang lain masjidu jami'ah, masjid kampus, suratun fatihah, surah al-fatihah. Selanjutnya materi yang kelima tentang mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim marfu atau isim yang diterangkan letaknya di awal kalimat, sedangkan khobar adalah isim yang menerangkan mubtada tersebut sehingga maknanya menjadi sempurna. Khobar juga terbagi menjadi dua macam, yaitu khobar pertama terdiri dari satu kata isim. Isimnya bisa berupa mufrad, isim mufsana ataupun isim jamak. Khobar kedua terdiri dari kalimat atau jumlah mufidah dan semi kalimat sibul jumlah. Mubtada juga memiliki kaidah sebagai berikut, yaitu setiap mubtada itu harus marfu. Umumnya mubtada terletak di awal kalimat, tetapi pada kasus-kasus tertentu bisa tidak demikian. Secara umum mubtada itu ma'rifah, bukan nakirah. Mubtada bisa juga berupa isim dhamir. Sedangkan kaidah khobar adalah khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal bilangannya atau mufrad, mufsana atau jamaknya. Khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal sejenis muzakkar atau muannasnya. Adapun hukum-hukum mubtada dan khobar, mubtada memiliki 5 hukum, antara lain adalah wajib rofa. Maksudnya sekali tempo mubtada dibaca jar dengan menggunakan ba atau min. Yang keduanya berupa zaidah atau tambahan, atau dengan menggunakan rubah, yang mana rubah adalah huruf jar yang diserupakan dengan zaidah. Seperti contoh bihasbika, bihasbikallah. Ba adalah huruf jar zaidah, adapun lafaz hasbi dia dijarkan secara lafaz dengan menggunakan huruf ba, dan lafaz
hasbi mahal rofa berkedudukan rofa, bahwasanya lafal tersebut menjadi mubtada, adapun lafaz Allah menjadi khobarnya mubtada. Adapun nakiro mufidah itu bisa terwujud dengan salah satu syarat, yaitu dengan idofa, baik secara lafaz seperti contoh khomsu sholawatin kita buhu, maupun secara makna seperti contoh kullu yaumutu kullu ahadin yaumah, wajib membuang mubtada ketika adanya khobar berupa masdar yang mengganti dari fiilnya, seperti contoh soberun jamilun, maksudnya soberun jamilin soberi, sesungguhnya hukum asal dalam mubtada adalah mendahulukannya dan mengakhirkan khobar, dan sekali tempo berlaku kebalikannya, yakni wajib mendahulukan khobar dan mengakhiri mubtada. Adapun jenis-jenis mubtada dan khobar, jenis mubtada ada dua, mubtada isim domir. Mubtada isim domir yaitu isim nampak jelas, contohnya Muhammadun qaimun, Muhammad berdiri, Muhammad qaiman, dua Muhammad berdiri, Muhammadun qaimun, banyak Muhammad berdiri. Yang kedua, mubtada isim dohir. Mubtada isim dohir adalah mubtada yang lafaznya menunjukkan pada musammanya, sesuatu yang mempunyai nama atau kata ganti. Contohnya ana thalibun, saya pelajar. Huma thaliban, mereka berdua laki-laki adalah pelajar. Selanjutnya khobar. Khobar terbagi menjadi dua. Yang pertama khobar mufrad, khobar yang tidak berupa jumlah atau kalimat atau sib jumlah. Contohnya Muhammadun Hasan, Muhammad itu baik. Muhammadun qaimun fil fasli, Muhammad telah berdiri di depan kelas. Yang kedua khobar ghairu mufrad, khobar yang bukan dari mufrad. Ada 4 macam khobar ghairu mufrad, yaitu dzaraf, jar, majrur, jumlah fi'liyah, dan jumlah ismiyah. Contohnya Muhammadun indik, Muhammad di sisiku. Ustadzun fasli, ustaz di kelas. Selanjutnya materi yang terakhir, isim sifat dan mausuf. Isim sifat adalah lafal yang menunjukkan pada sifatnya sesuatu, baik dari ain ataupun makna. Isim tersebut dibuat untuk ditanggungkan pada sesuatu yang disifatinya. Sedangkan isim mausuf adalah kalimat isim yang menunjukkan pada zatnya, sesuatu dan hakikatnya. Isim tersebut dibuat untuk mengandung sifat seperti rojulun, bahrun, ilmun, dan ja'lun. Termasuk dalam isim mausuf adalah masdar, isim zaman, isim makan, dan isim alam. Maksud dari keduanya adalah kata benda sebelumnya atau sifat, dan kata benda sebelumnya itulah yang disebut dengan al-mausuf. Contoh kata sifat mahmudun atau terpuji, mahzumun tercela, adibun beradab, mutawasyitun biadab, mutawadi'un rendah hati, fitnatun cerdik, biladun dungu, alin tinggi, afirun rendah atau pendek, kamilun sempurna, mutalun cacat, farihun gembira, hazinun sedih, wasi'un luas, dayiqun sempit, sakinun tebal, muta'alinun penuh, farikun kosong, golin mahal, rakhisun murah. Isim sifat ada 7 macam, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil masdar yang akan mensifati isim jamid yang bermakna sifat muhabbat, dan isim yang dinasabkan. Adapun macam dan contoh isim mansub, ma'ful yakni isim yang dikenai pekerjaan objek penderita. Qara'u Muhammadun Quran, Muhammad membaca Al-Quran. Yang kedua masdar.
yakni isim yang memiliki makna fiil dan berfungsi untuk menjelaskan atau menegaskan arti dari fiil. Qara'a Muhammadun Qur'anan tartilan. Muhammad membaca Al-Quran dengan tartil. Yang ketiga, hal ialah isim yang berfungsi untuk menjelaskan keadaan fa'il atau ma'ful ketika berlangsungnya pekerjaan. Contohnya, Qur'an Muhammadun Qur'ana khasyi'un. Muhammad membaca Al-Quran dengan khusyuk. Yang keempat, tamyiz ialah isim yang berfungsi menerangkan maksud dari fiil dalam hubungannya dengan keadaan fa'il atau maf'ul. Contohnya, Qara'a Muhammadun Qur'ana ibadatun. Muhammad membaca Al-Quran sebagai suatu ibadah. Yang kelima, zaraf zaman atau keterangan waktu dan zaraf makan atau keterangan tempat. Contohnya seperti Qur'an Muhammadun Qur'ana lailan, yang artinya Muhammad membaca Al-Quran pada suatu malam. Yang keenam, mudhaf yang berfungsi sebagai munada atau seruan panggilan. Rasulullah, mudhaf ilaihi berfungsi sebagai munada, maka kata sebagai mudhaf menjadi rasul mansub. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Adapun yang terakhir, mutsana atau perkecualian ialah isim yang terletak sesudah itsana atau pengecuali. Contoh, hadaratullah bu illa zaidan. Para siswa telah hadir kecuali Zaid. Sekian